Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bismillah dulu pemirsa. Alhamdulillah Allah masih kasih kita hidayah dan jalan menuntut ilmu. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama Ustaz Slamet nih dan Yusuf Mansur. Ustaz Slamet hari ini akan mencoba menjelaskan apa nih? Menjelaskan tentang hal-hal apa saja kasus-kasus yang terjadi pada orang yang berpuasa. Oh, kayak orang yang berjima, terus orang tua yang tidak mampu puasa, orang yang hamil, orang yang menyusui, orang yang sakit. Oke. Kira-kira silakan Ustaz. Siap. Pemirsa, Ustaz Slamet. Baik. Nih, kapurnya. Baik. Dan ambilin. Terima kasih. Seperti biasa pemirsa, kita masih membahas kitab Matan Abi Syuja, ya, Matan Al-Ghaya wa Taqrib yang dikarang oleh Al-Imam Abu Syuja. Hari ini kita akan selesaikan insyaallah pada kasus-kasus yang terjadi pada orang yang berpuasa, ya, Ustaz. Siap. Baik, mungkin kita baca dulu dari awal sampai akhir pemirsa. Kita artikan, nanti kita jelaskan. Baik. Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi insyaallah. Amin. Wa man wati'a fi nahari ramadhana 'amidan fil farji 'alaihi al-qada'u wal kafarah. Barang siapa yang berjima di siang hari di bulan Ramadan secara sengaja, muta'ammidan, sengaja, amidan fil farji, dengan di kemaluannya, fa 'alaihil qada' wal kafarah. Baginya qada' dan kafarah. Jadi bukan hanya qada' saja ya pemirsa, harus juga dengan kafarah. Nah, kafarah ini kita jelaskan. Kafarat, ya. Bayar kafarat, ya, bayar denda. Jadi kita harus mengganti puasanya juga bayar kafarat. Ya, kafarah itu bisa 3 macam, ya. Dijelaskan oleh Imam Syatibi di sini, wahiya itqu raqabatin mu'minah fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini fa in lam yastati' fa it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Jadi untuk kafaratnya orang yang berjima secara sengaja di bulan puasa, yaitu pada bulan Ramadan. Berjima nih pemirsa, ya, berhubungan badan. Berhubungan badan. Yang pertama adalah kafaratnya dengan membebaskan budak sahaya yang beriman, yaitu yang beragama Islam. Kalau memang tidak ada, zaman sekarang kan nggak ada, Zat. Nggak ada, insyaallah. Insyaallah nggak ada ya. Kalau nggak ada budak mukmin yang beriman, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini nggak boleh terputus-putus. Jadi kita tulis ya, pertama membebaskan budak, kafarat nih ya. Kafarat ini pemirsa berlaku umum untuk setiap, ya, urusan yang ada kafaratnya. Ya. Kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini sebagai apa? Denda bagi orang yang sengaja berbuat berhubungan badan padahal di siang hari di bulan Ramadan. Iya. Ya. Kalau pagi nggak apa-apa katanya, Zat. Pagi-pagi sama aja, Tan. Kecuali sebelum sahur ya, sebelum sahur bolehlah. Yang ketiga yaitu it'amu sittina miskinan likulli miskinin mud, memberikan makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin itu 1 mud. Ya. 1 mud itu takaran kira-kira kalau zaman sekarang 600 gram. Jadi kira-kira misalkan menjamu 60 orang makan 60 orang makan. Menjamu dengan jamuan yang sempurna. Sempurna, betul. Ada ikannya, ada dagingnya, kira-kira ada gitu. Telurnya, kira-kira begitu. Dan habis itu suruh bayar 1 piring berapa. Betul. Kecuali nggak bisa 3-tiganya nih. Bagaimana solusinya kalau nggak bisa 3-tiganya? Miskin. Nggak mampu sama sekali. Maka tanggung jawab ini tetap menjadi bebannya dia sampai ia mampu. Ya, kalau nggak mampu juga ya Allah Maha Pengampun. Kalau 2 bulan berturut-turut tuh pemirsa ya, 2 bulan berturut-turut, ternyata hari ke-40 batal. Iya. Balik lagi. Wassalam, berat banget. Iya. Iya, tapi emang kalau tapi bisa nggak sih misalkan ada orang bilang itu kan tadi bil farji, ya. Jadi benar-benar bersetubuh. Kalau misalkan begitu ya, minggir-minggir doang. Minggir-minggir cuma qada, Ustaz. Cuma qada saja. Iya, hukumnya apa tuh? Hukumnya tetap dosa. Tetap dosa dan dia cuman batal. kagak ada
cuman nggak ada kafarat. Nah, batalnya? Batal. Batal pemirsa. Jadi jangan deket-deket sama bini. Oke. Jauh-jauh lu ke pasar terus. Enggak, insya Allah ya, belum puasa mah anteng dah. Gedean Ustaz ya. Malam yang gede mah. Oke. Ya, terus. Lalu Abi Syuja melanjutkan, wa man mata wa alaihi siyamun min ramadhana ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Barang siapa yang mati atau meninggal, penting, pemirsa, ya, penting. dan dia Masih mempunyai punya beban, tanggungan berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia ataupun ahli warisnya harus memberikan makan setiap hari itu 1 mud, kira-kira 600 gram. Ya. Ini kasusnya pada orang yang sakit ataupun dia tidak punya udzur, lalu dia meninggal sebelum ia mampu untuk membayar qadha. Kalau orang dia sakit tapi sakitnya berlanjut sampai dia tidak bisa untuk mengqadha, itu tidak kena mud gitu. Jadi orang yang sakit dan dia mampu, setelah sakit itu dia masih mampu untuk membayar, mampu berpuasa tapi nggak berpuasa sampai mati. Lalu sampai mati tidak menunaikan tanggungannya itu, maka wajib baginya membayar 1 mud, kira-kira 600 gram. Ya. Tad, kalau misalkan jelasin ke pemirsa, umpama kata ada orang dia baru tobat umur 48, dari umur 15 katalah dia balik, ya dia balik tamis, ya terus sampai 48 dia baru puasa dah tuh umur 49. Sebelum 48 dia Muslim. Nah, bagaimana tuh? Banyak nih kasus-kasus yang kayak begini nih. Nah, jangan dijawab dulu, Tad. Baik. Biar aja Baik. yang mau lewat dulu. Siap. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kajian kita Ramadan berkualitas ya. Alhamdulillah kita kedatangan Ustadz muda nih, Ustadz Selamat Ibnu Syam. Siap. Sudah sepekan ini bersama kita ini. Alhamdulillah. Ya, ini hari Jumat ya. Mudah-mudahan manfaat. Amin insyaallah. Amin. Ya tadi tuh, ada orang udah tobat nih umur 48. Umur 48 dia tobat. Sedangkan dia balik umur 15. Berarti ada 33 tahun dia tidak berpuasa. Mungkin juga dia tidak sholat. Ya. Ya, tidak puasa, tidak salat. Ah, gimana tuh? Baik. Pemirsa, kalau kasusnya orang ini pada umur 15 dia belum beragama Islam, maka ketika dia misalkan beragama Islam sejak umur 48, maka al-Islamu yajubu ma qablah. Islam menghapus apa yang sebelumnya. Jadi dia tidak wajib untuk mengqadha apapun, membayar apapun. Tetapi kasusnya kalau memang umur 15 dia sudah muslim dan dia sudah baligh. Dan dia meninggalkan kewajiban apa yang diperintahkan oleh agama Islam. Maka ketika umur 48 dia baru sadar, misalkan baru tobat, maka selama ia meninggalkan puasa ataupun meninggalkan sholatnya, dia wajib mengqadha ataupun mengganti sholatnya dan puasanya. Iya. Seumur hidup dong tuh ya? Seumur hidup, semampunya sampai ini dia penting pemirsa. Jadi istilah kata bayar itu juga nyicil seadanya boleh juga. Ya. Tiap hari puasa gempur juga kan. Ya. Tapi boleh lah misalkan Kemis. Betul. Ya, Senin Kemis dijadikan itu hitungan puasa qadha boleh. Yang penting Allah ngelihat ente ada bayarannya. Nah, Ustaz Selamat. Kalau misalnya ya apa tadi dia puasa, dia kemudian sholat nggak keburu hitungannya. Nah, tadi meninggal di umur 49. Kalau dia muqassir itu dia menggantinya itu dengan berleha-leha, tidak semangat. Artinya ketika dia sudah tobat, dia harus betul-betul meluangkan waktunya untuk mengqadha, untuk mengganti. Kalau dia masih berleha-leha, maka dia tetap nanti ahli warisnya wajib untuk membayar mud untuk puasanya. Puasanya. Gitu. Kalau memang dia sudah bersungguh-sungguh
dia udah berusaha untuk mengganti tiap hari, lalu tidak berhasil sampai meninggal, insya Allah itu maafu anhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira. Nah, sholatnya ditanggung juga tidak sama ahli waris? Memang ada perbedaan pendapat antara ulama dalam sholat. Kalau memang dia misalkan tidak mampu, dan ketika mampu dia tidak bersungguh-sungguh, itu ada dalam mazhab Hanafi ada membayar fidyah. Silakan ya baca pembahasan Ustadz Selamat tentang persoalan puasa di www.wisatahati.com. Nanti beliau akan menjelaskan, termasuk kayak saya pegawai kantoran, ya kalau puasa bawaannya aus melulu. Emang iyalah orang puasa lagi. Ini gimana nih, kan saya kerja ruang AC, kayaknya kalau nggak minum gimana gitu. Itu yang begitu-gitu coba nanti Anda klik di www.wisatahati.com. Ya, kita membuka wawasan di pagi hari ini tentang hal-hal yang global. Itu Ustaz ya? Betul. Iya. Kita lanjutkan Ustaz. Abu Suja melanjutkan kitabnya. Wasyaikhu in ajaza 'anis shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Orang yang sudah tua, kakek-kakek nih, dia sudah tua renta, tidak mampu berpuasa, ya. Maka dia boleh tidak berpuasa, yuftir, boleh berbuka ketika di siang hari. Artinya tidak berpuasa, dan dia mengganti puasanya itu setiap hari dengan 1 mud. Ya, 1 mud tadi pemirsa sudah tahu ya, kira-kira 600 gram. Fidyah. 1 mud ya, 1 mud ya. 1 mud itu kira-kira 600 gram. Ya. Lanjut Ustaz ya. Lanjut. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada. Wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihimal qada'u wal kaffarah an kulli yaumin muddun. Ya. Orang yang hamil dan menyusui. Gimana, sini Ustaz. Situ ya. Sini aja ya. Masih banyak. Oke, masih banyak. Hamil. Saya nanti mungkin dijelaskan sedikit antara kifarat sama fidyah, Ustaz. Iya. Biar pada nggak bingung. Oke. Orang yang hamil menyusui, kalau dia takut puasanya itu mengganggu kepada dirinya, diri si ibu ya, mengganggu ibu, ya. Maka orang yang hamil atau menyusui ini boleh untuk tidak berpuasa, ya, dan dia hanya dikenakan qadha, mengganti puasanya saja. Tapi tidak bayar fidyah. Tapi tidak kafarat. Ya, tidak kafarat. Tetapi, ya pemirsa, kalau si ibu ini dia tidak berpuasa karena takut anaknya terpengaruh secara negatif karena dia berpuasa, maka dia bukan hanya mengqadha tapi harus membayar kafarah. Kafarahnya tiap hari dengan puasanya itu diganti dengan 1 mud makanan. Ya. Ini anak ya. Jadi yang pertama takut kondisi kesehatan ibunya ataupun orang yang menyusui atau yang hamilnya, maka hanya qadha saja. Kalau dia yang hamil dan menyusui takut dia berpengaruh negatif terhadap anaknya karena dia berpuasa, maka bayar qadha dan kafarat, dendanya setiap hari 1 mud. 1 mud ya, karena ini masih pakai ukuran orang Arab ya. Kita lanjutkan dulu Ustaz, sampai terakhir dulu. Siap. Ya. Selanjutnya wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Orang yang sakit dan orang yang bepergian, yaitu bepergian yang jauh. Bagaimana pergian jauh itu? Pergian jauh itu kira-kira ukuran dibolehkannya mengqashar salat. Siap. Ya. Maka orang yang sakit, mana sini? Ini ya. Orang yang sakit dan safar bepergian dengan syarat ketika puasa itu bisa membahayakan tubuhnya, ya kan? Dan safarnya ini safar yang mubah, bukan safar yang maksiat. Kalau ada orang bepergian dari Jakarta ke Lampung pada bulan puasa, tetapi pergiannya itu buat maling, nah itu nggak boleh
membatalkan puasanya. Ini safarnya harus safar yang mubah ataupun tidak maksiat, dan safaran tawilan, tawil Panjang. yang kira-kira masafat qasar. Dia ukurannya kira-kira dibolehkannya mengqasar salat. Kira-kira 80 km ya. 80 km. Gimana kalau misalkan 8 km tapi sekarang udah 8 kilometer. Kalau pakai pesawat kan ratusan kilometer, dia cuma setengah jam. Baik, itu jangan dijawab. Kita Iya. biarin dulu, Ustaz. Baik. Ada yang mau lewat dulu, Ustaz. Siap. Ya, silakan. Siap. Ya, alhamdulillah pemirsa, banyak sekali emang kisi-kisi tentang soal puasa. Sampai-sampai kami pun menerbitkan sebuah buku ya tentang tanya jawab Ramadan, dan sebagian insya Allah dimuat di www.wisatahati.com. Persoalan-persoalan kayak begini, yang kafarat atau fidyah misalkan udah 3 tahun nih, 3 tahun apakah sama dengan orang yang tidak bayar tahun lalu? Jadi mama saudara tidak puasa nih tahun kemarin, lalu bulan ini belum keburu lunas, udah ketemu bulan puasa. Nah bayarnya nanti di tahun depan sebelum bulan puasa yang akan datang. Ini seperti apa? Nah ini kita bahas tuntas nanti di web ya www.wisatahati.com. Ya. Silakan Ustaz, selamat diterusin dulu yang tadi. Ya. Karena nggak bakal kelar nih mengurusin Betul. pertanyaan puasa, dan pertanyaan fikih itu selalu bercabang juga. Betul. Silakan. Jadi tadi kita sampai pada orang yang safar ya. Ya. Safar. Ustaz, bagaimana kalau misalkan kita safarnya lebih dari 80 km, tetapi kita pakai pesawat, nggak merasakan kesulitan, ya kan? Bagaimana? Apakah kita boleh berpuasa atau boleh tidak berpuasa, atau kita wajib berpuasa? Jadi pemirsa harus kita ketahui semuanya bahwa ilatnya orang yang boleh tidak berpuasa adalah safar tawil. Baik dia merasa kesulitan, baik dia menggunakan pesawat ataupun menggunakan mobil. Dan itu ketika dia memang membahayakan gitu, membahayakan ketika dia berpuasa, membahayakan dirinya ketika dia bersafar ataupun bepergian. Kalau dia tidak membahayakan, maka siam al-afdal. Maka puasa lebih baik daripada tidak berpuasa. Siap, seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Insyaallah pemirsa, tambahin terus ilmu tentang puasa, dan di bulan-bulan ini pun banyak sekali radio-radio ya atau televisi-televisi dan majalah-majalah serta koran yang membahas tentang puasa. Mudah-mudahan setiap tahun ilmu kita tentang puasa ini senantiasa bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Yuk kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Jumat ini saudara pun menggiatkan Allah sallallahu alaihi wasallam, karena hari biasa saja sudah luar biasa, apalagi hari Jumat. Dan hari Jumat ini jatuhnya di bulan puasa. Dianjurkan oleh Rasulullah, betul. Oh subhanallah, bertambah-tambah, berganda-ganda kemudian fadilahnya. Mari pemirsa kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb, yang ada di hadapan kami di depan layar kaca Antv ini adalah hamba-hambamu yang butuh pertolongan darimu ya. Begitu pula kami, keluarga kami, orang tua kami, istri kami, suaminya para istri, anak turunan kami sampai yaumul kiamah, bahkan nanti di padang mahsyar, di yaumul hisab, adalah orang-orang yang membutuhkan betul pertolonganmu ya Rabb. Sedangkan kau mengatakan kepada kami ya Allah, in tansurullaha yansurkum, jika kamu menolong Allah, agamanya Allah, maka engkau akan ditolong oleh Allah. Maka ya Allah, di hari yang mulia ini, di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, di bulan suci Ramadan pula, kami mohon kepadamu ya Allah, agar engkau pilihkan kami sebagai orang-orang yang bisa menolong agamamu dengan pikiran kami, harta kami, tenaga kami, waktu kami. Insya Allah mudah-mudahan engkau berkenan menolong kami, bukan hanya di dunia ini, tapi nanti ya Allah pada saat sakaratul maut, di alam kubur, di alam barzakh, di padang mahsyar, di yaumul hisab, nyebrang jembatan sirat. Mudah-mudahan ya Allah kau memasukkan kami semua dalam surga. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imannya dan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapus dosa-dosanya apa yang telah lewat. Mudah-mudahan puasa kami
termasuk puasa yang kau golongkan ke dalam golongan orang-orang yang iman dan wahtisaban, beriman dan berharap padamu ya Allah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Pemirsa, kita baca Fatihah untuk semua kesulitan kita, hajat kita, termasuk untuk negeri ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok ya, Sabtu. Kita setiap Sabtu akan ngadain tadarus. Mudah-mudahan saudara-saudara menyempatkan diri ya menghatamkan Quran di bulan suci Ramadan ini. Sampai ketemu lagi, saya dan Ustaz Selamat undur diri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.